Partai Golkar merayakan hari ulang tahun yang ke-57 pada tanggal 20 Oktober 2021. Sejumlah rangkaian acara diadakan pada hari ulang tahun bertemakan Bersatu untuk Menang. Tema ini merupakan gambaran dari upaya Golkar untuk memenangkan pemilu tahun 2024. Dalam sambutannya di acara HUT ke-57 Partai Golkar, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menegaskan pihaknya akan membentuk fungsionaris partai pada tahun 2022 untuk pemenangan pemilu dan pilpres tahun 2024. Nantinya fungsionaris tersebut akan mensosialisasikan calon presiden partai dan calon legislatif Partai Golkar. Selaku Ketua Umum, saya ucapkan dirgahayu Partai Golkar ke-57 untuk kita semua. Di kesempatan ini, saya mengajak untuk menjaga kekompakan dan soliditas. Kita harus bersatu untuk menang. Bersatu untuk menang ini akan kita bawa sampai dengan HUT ke-60 sampai Golkar menang. Tahun 2024 adalah tahun penting, bukan saja kita harus menang, tetapi pertaruhan di mana usia Partai Golkar akan menginjak 60 tahun, dan dalam 6 dekade kita harus menorehkan sejarah bahwa Partai Golkar akan kembali merebut kemenangan. Saya minta roadmap 2024, modal kemenangan dalam pilkada kita sudah dapatkan 62%. 62% ini harus dikonversi menjadi suara Partai Golkar, baik itu di Pileg, di Pilpres, dan dilanjutkan dalam pilkada nanti. Tahun 2022, penugasan fungsionaris akan segera ditugaskan dengan target lebih dari 200%, dan ini tugas dari Pak Doli, Ketua Bapilu, agar fungsionaris kita mulai bekerja di 2022, melanjutkan dari kerja-kerja MPO, dan para fungsionaris akan diterjunkan ke daerah-daerah agar mensosialisasikan calon presiden Partai Golkar, dan calon legislatif Partai Golkar. Di tahun 2023, penetapan dan pemantapan pemenangan partai dengan fungsionaris sebagai pasukan darat, dan penggalangan opini terus bekerja untuk pemenangan presiden dari Partai Golkar. Sehingga 1 tahun 2023 kita akan bekerja menuju pemilu 2024. Fungsionaris yang terbentuk adalah fungsionaris yang siap bekerja, karena ini sudah dievaluasi di akhir tahun 2022. Memang kita melakukan perekrutan lebih awal karena sederhana saja, karena kita ingin menang. Oleh karena itu, target-target dari DPR RI kita targetkan minimal 20%. Untuk pemilihan presiden minimal harus menang. Jadi maksimalnya silakan dicari, tapi minimal harus capres kita menang. Dan juga untuk pilkada minimal kita menang 60%. 60% ini adalah capaian yang sudah kita hasilkan. Jadi kita sudah mencapai 62%. Jadi memang 60% adalah angka yang terukur. Oleh karena itu, sekali lagi saya mengajak kita semua untuk menyatukan tekad kita, dan kita merapatkan barisan. Kita mempunyai narasi satu, kita juga mempunyai usaha bersama untuk kemenangan Partai Golkar. Setelah memberi sambutan,
Selanjutnya, penandatanganan prasasti. Penandatanganan prasasti sebagai tanda diresmikannya gedung-gedung baru seperti Gedung Geraha DPP Partai Golkar, Yellow Clinic, Masjid Ainul Hikmah, dan Golkar Institute. Golkar Institute merupakan institusi pendidikan Partai Golkar yang fokus pada bidang pemerintahan dan kebijakan publik dengan menekankan keahlian pada 3 pilar: politik, ekonomi, dan kepemimpinan. Ini adalah ruangan yang kelasnya sekelas dengan universitas Ivy League yang dengan amfiteater dan ditambah kemampuan daripada untuk secara online. Dan ini saya yakin tidak semua kantor pemerintah aja punya fasilitas seperti ini, apalagi partai politik. Saya berani mengatakan bahwa Golkar Institute dengan fasilitasnya adalah yang terbaik. Lebih baik lagi karena kita punya dosen-dosen yang kelasnya internasional, termasuk tadi Prof. Kishore dan beberapa dari Wali School of Public Policy. Ditambah lagi dengan senior-senior yang berpengalaman sebagai pejabat pemerintahan. 2, 1. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah hadirin sekalian. Dan sudah dapat dioperasikan bahwa Yellow Clinic Partai Golkar sudah resmi dibuka. Airlangga juga meresmikan fasilitas Yellow Clinic DPP Partai Golkar, yaitu mobil ambulan. Yellow Clinic merupakan klinik dari Partai Golkar yang selama ini melakukan kegiatan yang berhubungan dengan kesehatan, khususnya vaksin. Saat ini telah terbentuk 13 klinik di seluruh Indonesia. Dan lewat Yellow Clinic, Partai Golkar sudah melakukan vaksinasi lebih dari 1 juta masyarakat. Kegiatan berlanjut dengan peresmian Masjid Ainul Hikmah. Airlangga Hartarto meresmikan masjid tersebut dengan memukul beduk sebagai simbol peresmiannya. Bismillahirrahmanirrahim, kita hitung bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim, dengan ini telah resmi. Sama-sama kita saksikan peresmian Masjid Ainul Hikmah. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Didampingi Ketua Ikatan Istri Partai Golkar atau IIPG, Yanti Airlangga, dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, Ludwig F. Paulus, Airlangga meninjau bagian dalam Masjid Ainul Hikmah yang nampak sejuk. Masjid Ainul Hikmah ini dirancang oleh cucu arsitek Masjid Istiqlal Jakarta. Sehingga tak mengherankan jika bangunan masjid tersebut cukup menenangkan dan menyejukkan hati. Setelah peresmian masjid, kegiatan berlanjut dengan penanaman pohon. Penanaman pohon sebagai upaya meningkatkan kesadaran tentang penghijauan lingkungan. Acara berlanjut dengan santunan anak yatim dan juga pemotongan tumpeng, tanda syukuran atas HUT Partai Golkar yang ke-57.